Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum 2 mata kuliah hidrodinamika. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai analisa hidrodinamika pada alat tangkap menggunakan aplikasi Excel. Pertama-tama saya ini menggunakan Excel 2019, di mana yang disarankan oleh asisten itu adalah Excel 2016 dan 2019. Karena Excel di bawah itu terdapat banyak fitur yang belum terupdate, sehingga saya menyarankan untuk menggunakan Excel 2019. Oke, langkah pertama untuk memulai analisa menggunakan Excel adalah kita membuat tampilan Excel ini agar mudah dibaca oleh seseorang yang mungkin nanti tidak begitu paham menggunakan Excel, atau seseorang yang baru belajar Excel, sehingga kita akan membuat tampilan Excel ini lebih enak dilihat. Caranya, kita atur dulu ukuran dari kertas Excel ini atau worksheet ini. Pertama kita ke page layout. Di sini saya akan menggunakan kertas A4. Setelah dipilih ukuran kertas, di sini nanti ada tanda putus-putus. Ya, bisa teman-teman lihat tanda-tanda putus ini. Ini tandanya memisahkan bahwa dari sel A ke sel I ini, dari sel A1 ke I1 ini adalah bagian dari kertas A4. Nah, misalnya teman-teman nulis di sini apa aja sembarang. Nah, terus di sini juga. Nah, ini akan terpisah, di mana halamannya berbeda. Di sini halaman 1, misal di sini halaman 2, seperti itu. Dan ke bawahnya pun sama, di sini ada batas-batasnya. Nah, itu ya teman-teman, kenapa kita menggunakan kertas A4 agar nanti saat di print kita bisa terlihat halaman mana aja, apakah ada yang terpotong atau tidak. Setelah itu, untuk orientation-nya, kita pilih portrait saja, sesuai default. Lalu untuk marginnya kita pilih normal. Setelah kita menentukan setting di page layout, kita akan setting di bagian view. Di sini saya akan bikin tanda di sel E2 ini, tanda strip. Nah, mungkin ini terbaca sistem, jadi huruf aja atau angka, misalnya angka 1, saya pilih page break preview. Kenapa kita tulis angka? Kalau misalnya kita kembali ya view-nya ke normal. Kalau kita tidak tulis angka, nanti page break preview-nya di sini abu-abu semua. Jadi untuk sebagai tanda saja, nanti kita hapus, kita bikin A dulu di sini misal. Lalu kita kembali ke tampilan page break preview. Teman-teman selain bisa menggunakan ribbon di sini, teman-teman juga bisa menggunakan tools yang ada di kanan bawah. Tools di kanan bawah ini bisa diatur, kalau paling kiri itu normal, kalau ini itu tampilan page layout-nya, lalu ini page break preview. Nah, yang akan kita gunakan adalah page break preview. Karena ukurannya ini terlalu kecil, maka kita perbesar dulu jadi 100% ya. Nah, sudah seperti ini, kita hapus ya sel A-nya. Nah, kalau kita hapus, ini akan kembali hilang. Jadi, kita simpan dulu sampai kita setting. Settingnya itu bagaimana agar tidak hilang lagi, itu kita expand dari E ini sampai I. Nah, udah kan ke expand sampai I. Nah, nanti kita akan expand juga ke bawah, tapi sebelum itu, biar nggak banyak kotak-kotak kayak gini, kotak-kotak sel, garis-garis pinggir di sel, kita matikan dulu grid lines-nya. Nah, setelah itu kita delete A-nya. Nah, tampilannya nggak kayak tadi ya, nggak abu-abu semua. Setelah itu kita expand ke bawah, kita perpanjang ke bawah sampai di sini saya mau bikin 3 halaman. Nah, coba kita lihat masih 2 halaman. Di expand lagi ke bawah. Nah, ini udah 3 ya. Oh, kelebihan, dipasin aja. Nah, udah, kalau nanti semisal rumusnya itu nggak cukup nih 3 halaman, teman-teman bisa
tambahin lagi jadi 4 atau 5, seperti itu. Selanjutnya, langkah kedua, setelah tadi langkah pertama kita bikin view agar mudah dilihat, kan kalau seperti ini enak ya dilihatnya, nggak ada kotak-kotak atau nggak banyak sel ke kanan. Jadi kita bisa fokus di bagian sisi kiri dari Excel. Nah, saya mau bikin header. Langkah kedua saya mau bikin header, di mana headernya ini header seperti biasa, tapi saya mau pakai headernya itu di sel E. Di sel E2, mulai dari E2, saya mulai dari pakai center atau rat di tengah. Nah, saya bold. Nah, karena saya sudah ketik, jadi saya mau copy paste ke sini. Nah, jadi header-nya itu Praktikum Hidrodinamika Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Nah, setelah itu saya mau bikin garis bawah ya, atau pemisah. Di sini saya select dari A ke I. Di mana cara selectnya itu kita klik dulu, di sini A5, kita klik, A6, kita klik A6-nya, tekan Shift sambil klik sampai ke I sini di ujung. Sudah seperti ini, lalu kita ke Home, lalu Font. Di sini ada border ya. Nah, kita pilihnya yang bottom border. Nah, setelah itu nanti ada garisnya. Ini supaya rapih aja ya teman-teman. Jadi nanti saat teman-teman mengerjakan proyek kelompok, teman-teman bisa berkreasi sekreatif mungkin supaya si Excel-nya ini enak dilihat dan mudah saat analisa. Selanjutnya, langkah ketiga saya akan membuat identitas, di mana identitas ini terdiri dari pembuat, alat tangkap, dan juga perhitungan. Nah, sudah saya paste. Di sini pembuat itu saya bikin di sel A8. Lalu ini A9 dan A10. Untuk ini saya rata kiri ya pilihnya. Nah, ini saya bikin tanda titik 2 ini di sel C. Lalu saya pilih, saya ketik isiannya itu di kolom yang D. Nah, untuk pembuatnya ini asisten hidrodinamika. Di sini teman-teman bisa tentukan isinya ini berdasarkan kelompok ya. Misal kelompok 1 PN01, terus kelompok 4 kelompok 3 PN02, misal kayak gitu. Nah, untuk alat tangkapnya, karena di sini saya tidak menggunakan pursen, gillnet, atau trowel, di sini saya menggunakan alat bantu, jadi saya isi isian alat tangkapnya jadi alat bantu rumpon. Selanjutnya, untuk perhitungan, identitas perhitungan, di sini samakan saja semuanya jadi hidrodinamika alat tangkap. Setelah itu, sama seperti tadi, kita bikin garis bawah ya, sebagai pemisah. Nah, sudah. Selanjutnya, saya mau bikin, ini supaya enak aja dilihat ya, teman-teman. Di sini saya akan tulis hidrodinamika sebagai identitas dari mata kuliahnya. Setelah itu, saya juga mau kasih kupon. Di sini juga sebagai identitas dari alatnya ya, alat tangkap atau alat bantu penangkapan. Nah, kita udah isi nih identitas. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita akan mulai merumuskan atau membuat template rumus dari alat tangkap hidrodinamika. Dari alat tangkap yang merupakan alat bantu rumpon, alat bantu penangkapan. Nah, saya mulai dari pemberat rumpon. Jadi yang pertama itu ini nanti disesuaikan dengan analisa masing-masing alat tangkap ya. Nah, untuk rumpon saya memberikan contoh, saya akan menganalisa pertama kali ini menganalisa pemberat rumpon. Setelah itu saya masukkan dulu rumusnya, saya ketik. Oh ya teman-teman, di sini
saya lupa ternyata fontnya itu belum diganti. Jadi semuanya ini menggunakan font Arial 11. Kita select dulu semua. Cara select semuanya ini teman-teman pakai klik yang di pojok kiri atas ini yang di antara kolom A dan baris 1. Nah, terus teman-teman ketik fontnya Arial 11. Nah, udah keganti ya, ini Arial 11. Setelah itu, untuk rumusnya saya akan tulis di sini Q sama dengan, terus saya copy aja, nih saya udah punya template-nya. Nah, jadi gini, rumus dari pemberat rumpun ini, untuk rumusnya itu Q sama dengan koefisien gaya apung atau tenggelam. Mungkin untuk pemberat ini adalah koefisien gaya pemberat dikali berat benda homogen di udara. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk memperoleh koefisien gaya koefisien gaya tenggelamnya ini diperlukan rumus 1 sama dengan berat jenis air laut dibagi berat jenis dari benda. Lalu untuk W atau berat benda homogen di udara itu rumusnya berat jenis benda dikali V atau volume benda. Supaya memudahkan pembaca mengenai ini Q itu apa dan yang lainnya, kita masukkan dulu definisinya. Supaya rapih ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman misal mau nulis Q sama dengan, W sama dengan, yang kayak gitu, teman-teman ini rata kiri. Nah, rata kiri seperti ini, supaya rapi. Sedangkan untuk isian dari rumusnya sendiri, itu kan ini yang ditanyakan. Nah, untuk rumusnya itu, ratanya itu rata kiri. Oh maaf teman-teman, tadi ini ratanya rata kanan semua, dan ini rata kiri. Di mana ini untuk definisi atau apa yang dimaksud itu ada di sini, di mana Q itu berat terapung atau tenggelam benda di dalam air, lalu ini adalah koefisien apung atau tenggelam dan lainnya. Ini untuk jadi definisi ini untuk memudahkan pengguna dari Excel ini untuk mengetahui rumus-rumus tersebut. Selanjutnya, yaitu saya akan langsung memasukkan isian untuk rumusnya ya. Atau mungkin kita lebih umumnya dengan informasi diketahui. Seperti apa? Seperti ini. Nah, misal teman-teman sedang mengerjakan soal, kan biasanya teman-teman memasukkan informasi-informasi yang untuk memudahkan ya, data untuk memudahkan memasukkan rumus. Jadi sama halnya seperti itu, di sini saya menggunakan diketahui untuk memudahkan pengisian rumus. Di sini, nah jadi apa saja sih yang harus ada untuk dimasukkan di kolom, di bagian diketahui. Yang pertama adalah bentuk pemberat. Bentuk pemberatnya ini apa sih? Karena nanti itu, karena beda-beda, berpengaruh ke volume. Di mana misal di sini kan bentuknya balok. Yang mana rumus volume itu, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan misal pemberatnya di sini bentuknya bola, yang mana rumus bola itu, atau misalnya tabung, rumus tabung itu PR kuadrat T. Nah, kan beda-beda ya teman-teman. Jadi harus tahu nih bentuk pemberatnya itu apa dan bahan pemberatnya itu apa. Kenapa bahan pemberat ini berpengaruh? Nah, di sini teman-teman. Karena untuk berat jenis, maaf di sini, berat jenis dari pemberat, berat jenis dari mungkin nanti ada pemberat yang bahannya dari besi atau dari timah, itu beda-beda. Untuk dari berat jenisnya sendiri, berat jenis benda itu berbeda-beda. Nah,
udah diisi. Kenapa di sini ada warna biru dan warna hijau? Ini untuk memudahkan aja teman-teman. Nih di warna biru ini kita acuannya ke sini dan ke volume. Nah, di sini saya akan kosongin dulu nih teman-teman. Untuk V ini, V besar itu volume. Dan saya isi P-nya ini dalam satuan apa? Dalam satuan KGF ya teman-teman. Maaf, MKS, meter kilogram second. Di mana aturan itu tuh kita pakai di sini. Agar nanti seperti sama di sini juga, untuk berat jenisnya sendiri kita pakainya kilogram KGF. Jadi untuk yang misal panjang lebar tingginya itu masih dalam satuan sentimeter, diubah dulu ke satuan meter. Di sini untuk panjangnya, panjang dari pemberat itu 0,4. Nah, lalu untuk lebarnya 0,3 dan untuk tingginya 0,3. Ini dalam satuan meter. Kita akan bikin rumus volumenya. Di sini bisa berubah ya, misal ini di-delete aja gitu. Di-delete nih, ganti kalau misalnya di sini itu bentuknya itu kubus. Kubus itu rumusnya sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, di sini S sama dengan, saya isi 0,4. Langsung aja di sini sama dengan, kita pilih sumber data pangkat 3. Nah, ini volume dari kubus pemberat. Nah, tetapi di sini saya pakainya data balok ya, teman-teman. Jadi, rumus dari volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan untuk memulai rumusnya, klik sumber datanya, dikali pakai bintang, tambah lagi sumber datanya, dikali lagi, dan terakhir tinggi. Setelah diselect semua atau dipilih semua, kita tekan enter. Mulai kita dapatkan hasil volumenya. Selanjutnya untuk berat jenis benda, karena di sini pakai beton, berat jenis bendanya itu 2.200 kgf per meter kubik. Dan untuk berat jenis air laut, itu sama semua ya, 1025. Dan ini itu untuk jumlah dari pemberatnya ini ada 2 buah. Kita udah dapat nih informasi mengenai apa yang diketahui. Nah, sekarang kita masukin rumus-rumusnya. Ini langkah final ya, teman-teman. Sehingga ini kita copy paste dari yang atas, rumus ini. Kita copy aja. Masukin deh. Sama dengan 1 kurangi, nggak usah pakai spasi ya. Berat jenis air laut dibagi berat jenis benda. Nah, kita dapat nih hasilnya 0,53409. Itu kita udah dapat data untuk koefisien gaya apung atau tenggelam. Selanjutnya, kita butuh berat benda homogen di udara, yaitu satuannya KGF. Rumusnya apa? Kita copy. Kita masukkan sumber data dari yang diketahui. Berat jenis benda dikali volume, seperti volume yang sudah tadi kita hitung. Selanjutnya, finalnya kita hitung hidrostatis dari pemberat. Nah, ini rumusnya paling atas. Tinggal dikali nih, teman-teman.
dikali, kita tekan enter. Untuk memudahkan pembacaan, kita warnain lagi. Di sini saya mau pakai warna nih. Sama juga di sini, biar kelihatan. Nah, buat yang key, karena itu nanti data acuan selanjutnya, saya mau kasih warna yang beda. Nah, kayak gitu. Jadi, untuk pengguna itu bisa lebih mudah untuk melihat angka-angkanya. Nah, ini tuh belum angka final, teman-teman. Karena tadi pemberatnya itu 2 buah, kita kalikan 2. Ini kan key. Nah, kita bisa tambahin lagi aja di sini. Misal kayak gini. Nah, tapi bisa juga, tapi saranku itu kita tambahin aja. Dikali, ambil nih simbolnya. Nah, kita ubah lagi tadi sesuai sumber data. Nah, kita klik. Jadi teman-teman jangan, kenapa tadi aku saranin enggak langsung dikali 2, karena itu beda. Misal kayak gini, kalau di sini kita pakai pemberatnya itu 3, datanya langsung berubah di sini. Tapi kalau tadi kita kali 2 manual, ini datanya enggak akan berubah gitu. Jangan lupa teman-teman, ini pakai satuan ya. Untuk satuannya itu KGF. Ini juga pakai satuan KGF. Nah, seperti itu. Ini untuk gaya hidrostatis dari pemberat sudah selesai. Selanjutnya kita gaya hidrostatis pada pelampung rumpon. Nah, ini dia pelampung rumpon. Kita masukkan rumusnya. Dan di sini itu pelampung rumpon dan pemberat rumpon itu rumusnya sama. Pelampung dan pemberat itu rumusnya sama, kita masukkan lagi. Nah, tinggal di-copy aja. Ini juga sama. Nah, harus yang rapi ya, teman-teman. Misal sama dengannya ini sejajar, terus jadi ini pakai rata kanan, yang ini pakai rata kiri, kayak gitu. Setelah itu kita masukkan yang diketahui, sama seperti tadi ya. Kita masukkan data-data yang diketahui untuk basis, ini sebagai basis data dari nanti rumusnya. Nah, karena ini pelampung, kita pakai datanya ya data pelampung. Misal bentuk pelampungnya apa? Bentuk pelampungnya tabung, bahan pelampungnya itu plastik. Karena pelampungnya ini bentuk tabung, sehingga volume yang harus diketahui untuk mendapatkan volume itu adalah Pi, R, dan T. Nah, untuk Pi-nya sendiri itu sudah nilai mutlak, yaitu 3,414. Nah, untuk jari-jarinya ini 0,5 meter atau 50 cm. Dan untuk tingginya ini 2 meter. Ingat ya teman-teman, di sini pakai satuan meter. Untuk satuan dari volume, meter kubik. Nah, kita masukkan nih rumusnya. Nah, di sini sudah ada acuannya kan. Untuk bentuknya tabung itu yang dibutuhkan datanya ini. Volumenya itu kita isi. Tadi tabung itu apa teman-teman? Pi dikali R pangkat 2 atau R kuadrat dikali lagi dengan T. Nah, kalau seandainya ini ganti, misal jadi 1 meter. Nah, data di volumenya juga ganti, kayak gitu. Jadi, misal nanti seseorang akan menggunakan template perhitungan kita, dia hanya perlu mengubah apa yang diketahui di sini. Sehingga nanti hasil ini dia akan mendapatkan otomatis. Misal mau mengubah panjang lebar tingginya, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya, kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu sama ya. Nah, untuk rumus di sini,
Pertama kita hitung dulu koefisien gaya apung dari pelampungnya, rumusnya sama, kita masukin sumber datanya. Nah, aku delete dulu ya semua. Kita ulangi. Sama dengan, di sini kita masukin 1 kurangi berat jenis air laut dibagi berat jenis benda. Nah, oh ya teman-teman, berat jenis benda ini beda ya sama yang tadi di atas, karena tadi itu bendanya itu bahannya itu beton, jadi kita pakainya beton yang mana berat jenisnya itu 2200, sedangkan plastik ini berat jenisnya itu 120. Nah, ini hasilnya minus. Ingat-ingat ya teman-teman, nanti di hasil akhir akan seperti apa. Terus kita hitung dulu untuk berat homogen di udara. Berat jenis benda dikali volume. Nah, udah. Selanjutnya itu gaya hidrostatis dari pelampungnya. Tinggal dikali aja. Nah, dapat nih. Ini udah hasil akhir ya teman-teman dari pelampung. Nah, sekarang kita lanjut ke tali. Karena komponen rumponnya itu sendiri ada tali, ada pelampungnya, dan ada pemberatnya. Saya akan menghitung tali rumpon. Di mana rumusnya itu ini. Kenapa rumusnya, teman-teman di sini rumusnya benar-benar satu, hanya satu rumus ini saja. Kenapa cuma berat benda di udara aja, nggak pakai apa itu berat terapung atau tenggelam? Karena si tali ini itu dia sifatnya itu tidak terapung dan tidak tenggelam. Dia tergantung dari pemberat dan juga pelampungnya. Jadi kita hanya menghitung berat bendanya itu saja, berat benda di udara atau berat tali rumpon di udaranya. Nah, kita masukkan definisi-definisinya, yaitu ini. W-nya itu apa? W besar, L panjang tali, ini diameter tali, V-nya itu berapa, berat jenisnya berapa. Nah, selanjutnya kita udah dapat rumusnya, kita masukkan apa yang diketahui. Apa yang diketahui dari tali rumpon itu. Panjang tali rumponnya 2 meter, diameter talinya itu 0,1 meter atau salah teman-teman, 0,11. Saya pakai senti, jadi 1 senti. Di sini pi-nya itu 3,14. Lalu berat jenisnya 920. Ini berat jenis warna hijau ya. Kita lihat bahan talinya itu PP, polipropilen, di mana untuk berat jenisnya itu 920. Nah, sehingga kita masukkan lagi rumusnya. Masukkan lagi rumusnya dan dapat seperti ini. Kita delete ya. Sama dengan untuk L bintang atau kali, L kali diameter tali pangkat 2 dibagi 4 dikali rho kali berat jenis. Nah, kita dapat segini. Oke. 0,14444. Sekarang kita akan menghitung Q total. Q total itu apa? Q total itu gaya hidrostatis seluruhnya, gaya hidrostatis dari rumponnya.
Biar kelihatan, pindahin dulu ya. Nih, gimana total itu gaya hidrostatis dari rumpon. Di sini bebas teman-teman, ada gaya hidrostatis dari Pursen, Trout, Gillnet. Total sama dengan, ini tinggal ditambah pelampung atau hidrostatis pelampung, tali, pemberat. Nah, hasil yang tadi kita tambah-tambah ini. Kan tadi udah ditandain tuh warnanya. Nah, ditambah hidrostatis pelampung, ditambah hidrostatis tali. Kita tekan enter. Nah, kita dapat hasilnya nih. Dan hasilnya itu minus. Kenapa hasilnya minus? Karena si rumpon ini tidak tenggelam. Minus di sini itu menunjukkan bahwa alat bantu penangkapan ini sifatnya itu terapung di atas air, sehingga dia itu minus. Dan untuk gaya hidrostatisnya itu ya 1336,1 kgf. Jangan lupa untuk dituliskan satuannya. Nah, jadi kita sudah dapat untuk Q total dari rumpon. Kita uji coba. Misal, kita ingat-ingat ya ini angkanya ya. Atau boleh deh kita copy. Tapi kopinya kita copy number ya, biar enggak berubah. Coba kalau misalnya kita kopinya langsung, itu dia bakal berubah. Nah, kita bandingkan. Aku mau ganti di sini. Jadi sama semua. Balok ya. Jadi kubus. Mau ganti nih jadi kubus. Nah, hasilnya beda kan? Ini jadi memudahkan pengguna buat cari tahu. Langsung aja masukin apa yang diketahui. Nah, nanti hasil akhirnya nggak perlu ribet ngitung satu-satu, tapi akan langsung diinput hasilnya gitu. Langsung ke input nih hasilnya, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman untuk praktikum kali ini. Dan praktikum kali ini sebagai gambaran di mana teman-teman nanti akan mengerjakan project. Jadi projectnya itu berupa Excel seperti ini. Karena di sini saya pakai contoh rumpon, nanti teman-teman pakai masing-masing. Gillnet, Trowel, dan Pursen. Jadi nanti teman-teman itu bikin rumus seperti ini juga. Tapi alat tangkap yang sudah dibagikan. Dan sekreatif mungkin, serapih mungkin, boleh lebih rapih dari ini, nanti akan ada penilaian dan akan ada presentasi akhir dari Excel yang teman-teman buat. Tugasnya pun tugas kelompok. Untuk acuannya nanti akan diinfokan lebih lanjut di section tugas ya teman-teman. Sekian untuk praktikum kali ini. Semoga teman-teman memahami materinya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen di bagian materi ya, bukan di bagian video YouTube. Nah, sekian dari saya dan terima kasih.